Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Statistika Matematika Universitas Negeri Semarang. Di sini kami akan memaparkan mengenai distribusi Bernoulli dan distribusi binomial. Lalu, selanjutnya di sini ada kelompok kami yang terdiri dari Noni Indah Kusuma dengan NIM 41014200002. Lalu ada Nur Khairina Agustin dengan NIM 41014200004. Lalu ada Rosidatul Aminah dengan NIM 41014200005. Dan yang terakhir ada Anissa Putri Kristanti dengan NIM 41014200006. Nah, pada materi ini ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama ada distribusi Bernoulli, yang kedua ada distribusi binomial, yang ketiga ada penerapan distribusi Bernoulli dalam kehidupan, yang keempat ada penerapan distribusi binomial dalam kehidupan, yang kelima ada aplikasi soal distribusi Bernoulli, dan yang keenam ada aplikasi soal distribusi binomial. Untuk yang pertama, distribusi Bernoulli. Konsep distribusi Bernoulli. Distribusi Bernoulli ditemukan oleh seorang matematikawan yang bernama James Bernoulli. Distribusi Bernoulli hanya mempunyai dua kemungkinan hasil, yaitu sukses dan gagal, iya dan tidak, atau hidup dan mati. Selain itu, peluang kejadian dalam percobaan Bernoulli tidak berubah atau tetap untuk setiap percobaan. Adapun ruang sampel dari percobaan Bernoulli memuat dua titik yang dapat dimisalkan dengan benar atau B dan salah atau S. Dengan ini, variabel random percobaan Bernoulli dapat didefinisikan oleh XB sama dengan 1 dan XS sama dengan 0. Jika P adalah peluang benar, maka 1 dikurangi P merupakan peluang salah atau umumnya dinotasikan dengan Q. Dengan demikian, distribusi Bernoulli dengan parameter P jika distribusi peluangnya atau fungsi kepadatan peluang diberikan sebagaimana di samping berikut. Px sama dengan 1 dikurangi P sama dengan Q jika X sama dengan 0. Px sama dengan P jika X sama dengan 1. Px sama dengan 0 untuk yang lainnya. Atau Px sama dengan Px sama dengan X. P pangkat X dikali 1 dikurangi P pangkat 1 dikurangi X sama dengan P pangkat X dikali Q pangkat 1 dikurangi X untuk X. P sama untuk X sama dengan P lebih dari sama dengan 0, 1, 0, kurang dari sama dengan 1. Dengan catatan, penulisan notasi variabel acak yang berdistribusi Bernoulli adalah B, X 1, P atau X, BP, dan X, B 1, P. Sifat-sifat distribusi Bernoulli. Percobaan Bernoulli merupakan percobaan berulang dari suatu percobaan sederhana yang memenuhi 3 sifat berikut. Yang pertama, percobaan atau kejadian hanya dilakukan 1 kali dan pada setiap percobaan atau kejadian terdapat 2 hasil yang memungkinkan. Yang kedua, peluang kejadian adalah tetap untuk setiap percobaan. Peluang benar atau sukses biasanya ditandai dengan P dan salah atau gagal dengan Q sama dengan 1 dikurangi P. Perolehan hasil saling independen satu dengan yang lainnya. Untuk fungsi kumulatif, fx sama dengan 0 untuk x kurang dari 0, fx dengan 1 dikurangi p untuk x lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1, fx sama dengan 1 untuk x lebih dari sama dengan 1. Untuk fungsi pembangkit peluang, gxt sama dengan 1 dikurangi p ditambah p dikali t. Berikut terdapat rataan, varians, dan fungsi pembangkit momen atau FPM. Untuk rataan dengan penjabaran seperti berikut, diperoleh rata-rata atau min dari distribusi Bernoulli adalah EX sama dengan P. Untuk varians dengan penjabaran seperti berikut, diperoleh varians dari distribusi Bernoulli adalah var X sama dengan P dikurangi P kuadrat sama dengan P dikali 1 dikurangi P. Untuk fungsi pembangkit momen atau FPM, MXT sama dengan E dikali E pangkat TX dengan penjabaran seperti berikut, diperoleh fungsi pembangkit momen distribusi Bernoulli adalah MXP sama dengan 1 dikurangi P ditambah P dikali T untuk T anggota bilangan real. Untuk kemencengan atau squeeness, dengan penjabaran seperti berikut, diperoleh kemencengan distribusi Bernoulli adalah gamma 1 sama dengan 1 dikurangi 2P dibagi akar P dikali 1 dikurangi P.
Untuk keruncingan atau kurtosis dengan penjabaran seperti berikut. Diperoleh keruncingan dari distribusi Bernoulli adalah gamma 2 sama dengan 6P kuadrat dikurangi 6P ditambah 1 dibagi P dikali P dikurangi 1. Untuk fungsi karakteristik distribusi Bernoulli dengan penjabaran berikut diperoleh Pi xt sama dengan 1 dikurangi P ditambah P dikali E pangkat IT. Untuk penjelasan distribusi binomial akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk distribusi binomial, yaitu yang pertama konsep distribusi binomial. Distribusi binomial merupakan distribusi probabilitas diskrit dengan jumlah keberhasilan dalam N percobaan, yaitu ya atau tidak, yang saling bebas, yang mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas yang disimbolkan dengan P kecil. Probabilitas timbulnya gejala yang diharapkan disebut dengan probabilitas sukses, maka diberi simbol P kecil. Sementara jika probabilitas tidak timbul gejala yang diharapkan, maka disimbolkan dengan Q atau 1 min P. Nah, di sini salah satu susunan dari pengulangan eksperimen sampai N kali adalah sebagai berikut. Di sini ada simbol S besar, di sini merupakan peristiwa sukses yang terjadi sebanyak X kali. Kemudian untuk simbol G, yaitu adalah peristiwa gagal, di mana di situ terjadi pengulangan sebanyak N-X kali. Nah, di sini eksperimen tersebut diulang sampai N kali secara bebas. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung besar peluang bahwa banyak peristiwa sukses dalam eksperimen tersebut sebanyak X kali. Oleh karena setiap pengulangan bersifat bebas, maka peluang terjadinya peristiwa S atau disimbolkan dengan PS sama dengan P, dan peluang terjadinya peristiwa gagal disimbolkan dengan P dalam kurung G sama dengan 1 min P, bernilai tetap untuk setiap pengulangan percobaan. Maka besar peluang dari susunan di atas adalah sebagai berikut. Diperoleh dari peristiwa kejadian sukses dan kejadian gagal di sini adalah P pangkat X dikali dalam kurung 1 min P tutup kurung dipangkatkan dengan N min X. Kemudian banyak susunan, di sini ada catatan, yaitu banyak susunan yang mungkin dari keseluruhan peristiwa S ada kombinasi NX cara. Maka peluang bahwa terjadinya peristiwa S atau sukses terjadi dalam X kali adalah sebagai berikut, yaitu peluang variabel random X sama dengan X kecil sama dengan NX, di sini kombinasi, kemudian dikali P pangkat X dikali 1 min P dipangkatkan N min X, di mana X di sini sama dengan 0, 1,1, 2,3 sampai N. Selanjutnya dapat ditulis dengan notasi juga dengan B X titik koma N koma P yang artinya variabel random X berdistribusi binomial dengan banyak pengulangan eksperimen sampai N kali. Peluang terjadinya peristiwa sukses banyak P atau P kecil dan banyak peristiwa sukses terjadi adalah X atau X kecil. Nah, di situ bisa diperhatikan atau dilihat caranya juga hampir sama dengan yang atasnya. Di situ ada N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali N min X faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Selanjutnya ada sifat-sifat distribusi binomial. Nah, di sini sifat-sifat dari distribusi binomial yang pertama yaitu percobaan terdiri dari dua peristiwa, yaitu sukses dan gagal. Kemudian percobaan dapat diulang beberapa kali dan ditentukan banyak pengulangannya. Yang ketiga, peluang terjadinya peristiwa sukses dan gagal pada setiap pengulangan itu percobaan itu bersifat tetap, dan yang terakhir pengulangan percobaan itu bersifat bebas. Nah, di sini ada hubungan dari distribusi binomial dengan distribusi Bernoulli.
Nah, distribusi Bernoulli merupakan kasus khusus dari distribusi binomial. Nah, pada distribusi binomial terdapat n kali percobaan, sedangkan pada distribusi Bernoulli hanya ada 1 kali percobaan. Dengan demikian, di situ penjelasannya setiap distribusi dari penjumlahan n percobaan Bernoulli masing-masing dengan P yang sama atau peristiwa sukses yang sama. Kemudian variabel random X yang mengikuti distribusi binomial dinotasikan dengan XB dalam kurung N, P. Nah, di sini ada juga distribusi binomial negatif. Nah, dalam teori probabilistik dan statistik, distribusi binomial negatif itu adalah jumlah keberhasilan dalam serangkaian uji coba Bernoulli yang independen atau saling bebas dan terdistribusi secara identik sebelum sejumlah kegagalan tertentu itu terjadi. Nah, di sini untuk jumlah kegagalan dilambangkan dengan R kecil. Selanjutnya ada rumus untuk mencari rataan dalam atau mean dalam distribusi binomial, yaitu mu sama dengan ekspektasi variabel random X sama dengan sigma dari X kali PX untuk X atau suku ke X maaf. Nah, di sini dilakukan penjabaran sehingga diperoleh nilai NP dikali sigma dari N-1 X-1 dalam kurung dikalikan P pangkat X-1 dikalikan 1 min P dipangkatkan N pangkat X untuk X sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, di sini dimisalkan nilai Y sama dengan X-1 dan nilai M sama dengan N-1. Dengan demikian diperoleh batas-batas untuk X itu sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Kemudian untuk X sama dengan N, maka Y sama dengan N-1 atau sama dengan M. Sehingga untuk nilai mu atau min-nya dari distribusi binomial mengganti nilai N-1 ini dengan M, kemudian mengganti nilai X-1 ini dengan Y. Sehingga diperoleh hasil dari perhitungan yaitu NP dikalikan 1 dan diperoleh hasil bahwa nilai mu atau rumus min dari distribusi binomial adalah mu sama dengan N kali P. Selanjutnya ada rumus varians. Nah, rumus varians dari distribusi binomial adalah sebagai berikut. Varians dari variabel random X sama dengan ekspektasi variabel random X dipangkatkan, kemudian ekspektasi X dalam kurung dipangkatkan 2, diperoleh perhitungan hingga diperoleh hasil ekspektasi X dikalikan X-1 ditambah ekspektasi X, ini dikurungkan, kemudian dikurangi ekspektasi X dipangkatkan 2. Nah, berdasarkan nilai ekspektasi diskrit, maka diperoleh nilai ekspektasi X dikali X-1, ini dalam kurung, sebagaimana hasil berikut ini, yaitu N dikali N-1 dikali P pangkat 2 dikali sigma dari N-2 faktorial per N-2 faktorial dikali N- X faktorial dikali P pangkat X-2 dikali 1 min P dipangkatkan N-X untuk X sama dengan 2 sampai dengan N. Nah, kemudian dimisalkan lagi nilai Y sama dengan X-2 dan nilai M sama dengan N-2. Dengan demikian diperoleh batas-batas untuk nilai X yaitu 2, maka untuk nilai Y-nya sama dengan 0, kemudian untuk batas nilai X sama dengan N, maka nilai Y-nya sama dengan N-2 sama dengan M. Sehingga diperoleh hasil sebagaimana berikut ini, yaitu ekspektasi X dikali X-1 dalam kurung sama dengan nilai N dikali dalam kurung N-1 tutup kurung dikalikan P pangkat 2. Sehingga diperoleh varians X yaitu nilai NP dikurangi NP kuadrat.
Jadi rumus varians dari distribusi binomial adalah varians X sama dengan NP dikali 1 min P. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi pembangkit momen atau biasa disingkat dengan FPM. Nah, dari FPM dari distribusi binomial ini yaitu MX T sama dengan sigma E pangkat TX dikali PX untuk X atau suku ke X. Kemudian dilakukan perhitungan sehingga mendapatkan hasil 1 min P ini di dalam kurung ditambahkan P dikali E pangkat T, kemudian dikurungkan semuanya dan dipangkatkan dengan N. Dengan demikian, diperoleh rumus fungsi pembangkit momen atau FPM dari distribusi binomial adalah MXT sama dengan dalam kurung 1 min P ditambahkan P dikali E pangkat T, dalam kurung tersebut semuanya dipangkatkan dengan N. Selanjutnya, saya berikan kepada teman saya yang bertugas. 4. Penerapan distribusi Bernoulli dalam kehidupan. Distribusi Bernoulli digunakan untuk memodelkan percobaan tunggal yang hanya memiliki dua kemungkinan, sukses atau gagal. Yang pertama, di bidang industri dalam pengujian A atau B yang mana merupakan dua versi situs web atau iklan diuji untuk melihat mana yang berkinerja lebih baik. Distribusi Bernoulli dapat digunakan untuk memodelkan kemungkinan pengguna mengeklik tautan atau melakukan pembelian. Yang kedua, dalam bidang olahraga, distribusi Bernoulli dapat digunakan untuk memodelkan probabilitas suatu tim memenangkan pertandingan, yaitu berdasarkan faktor-faktor seperti keunggulan kandang, kekuatan tim, dan kekuatan lawan. Yang ketiga, dalam bidang kesehatan, dalam uji klinis, distribusi Bernoulli dapat digunakan dalam memodelkan kemungkinan pasien mengalami efek samping pengobatan baru. Distribusi Bernoulli juga dapat digunakan dalam memodelkan berhasil atau tidaknya suatu tindakan medis dan penularan atau non-penularan suatu penyakit. Penerapan distribusi binomial dalam kehidupan. Distribusi binomial digunakan untuk memodelkan banyaknya keberhasilan dalam sejumlah uji coba independen yang tetap, di mana setiap uji coba hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Dalam bidang industri, pengendalian kualitas pada bidang manufaktur, di mana berhasil atau tidaknya setiap barang yang diproduksi dapat dimodelkan dengan menggunakan distribusi binomial. Yang kedua, mencari banyaknya pelanggan yang membeli produk, yaitu ketika mencoba menjual produk kepada pelanggan, setiap pelanggan memiliki kemungkinan untuk membeli atau tidak. Distribusi binomial juga dapat digunakan untuk menghitung perubahan permintaan dan membuat rencana yang sesuai. Dalam bidang olahraga, distribusi binomial dapat digunakan untuk menguji tingkat keberhasilan atau efektivitas dari suatu jenis obat dalam mencegah penyakit maupun menganalisis keberhasilan pengobatan baru. Selain itu, distribusi binomial juga dapat digunakan untuk menganalisis distribusi jumlah pasien setiap hari dalam seminggu sehingga dapat mengatur jumlah staf yang benar untuk hari kerja yang berbeda. Dalam bidang politik, maaf, ini ada sedikit kekeliruan. Distribusi binomial dapat digunakan untuk memodelkan probabilitas seorang kandidat untuk memenangkan pemilu berdasarkan jumlah suara yang diberikan. Yang keenam, ada aplikasi soal untuk distribusi Bernoulli. Sekitar 1 dari 200 orang dewasa Amerika adalah seorang pengacara. 1 orang dewasa dipilih secara acak. Tentukan distribusi probabilitas banyaknya pengacara tersebut. Untuk penyelesaiannya, variabel random X adalah Bernoulli dengan P kecil sama dengan 1/200.
Nilai X yang mungkin adalah 0 dan 1, sehingga berdasarkan rumus yang kita miliki, yaitu P sama dengan P kecil pangkat X dikalikan 1 min P dipangkatkan 1 min X. Untuk probabilitas X sama dengan 0 diperoleh 199 dibagi 200. Sedangkan untuk peluang Bernoulli dengan X sama dengan 1 diperoleh 1/200, sehingga diperoleh distribusi probabilitas sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada aplikasi soal distribusi binomial. Hasil penyelidikan menemukan bahwa 17% korban penipuan keuangan mengenal pelaku penipuan tersebut secara pribadi. A. Gunakan rumus untuk menyusun distribusi probabilitas untuk banyaknya X orang dalam sebuah sampel acak dari 5 korban penipuan keuangan yang mengenal pelaku secara pribadi. B. Seorang penyidik memeriksa 5 kasus penipuan keuangan setiap hari. Tentukan jumlah kasus yang paling sering terjadi setiap hari di mana korban mengenal pelakunya. C. Seorang penyidik memeriksa 5 kasus penipuan keuangan setiap hari. Tentukan rata-rata banyaknya kasus per hari di mana korban mengenal pelakunya. Dan yang D. Tentukan varians dari variabel random X pada permasalahan ini. Nah, untuk penyelesaiannya, kita ke yang A dulu. Variabel random X adalah binomial dengan parameter N sama dengan 5 dan P sama dengan 0,17. Sehingga Hi dengan 1 min P, dengan P-nya tadi 0,17 diperoleh Hi sama dengan 0,83. Dan untuk nilai X yang mungkin adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita tadi punya rumus P sama dengan kombinasi NX, P pangkat X dikalikan 1 min P dipangkatkan N min X. Untuk P0, kita peroleh 0,3939. Untuk P1, kita peroleh 0,4034. Lalu untuk P2, kita peroleh 0,1625. P3, kita peroleh 0,0338. Untuk P4, kita peroleh 0,0035, dan yang terakhir P5, kita dapatkan 0,0001. Nah, sehingga kita dapat permudah dengan kita buatkan tabel distribusi probabilitas sebagai yang ada di layar. Dikarenakan pembulatan, maka jumlah probabilitasnya tidak tepat 1. Untuk penyelesaian yang B, dari penyelesaian A dapat dilihat bahwa X yang mungkin adalah X sama dengan 1. Jadi, jumlah kasus yang paling sering terjadi setiap hari di mana korban mengenal pelakunya adalah salah satunya. Lalu untuk penyelesaian yang C, sama dari penyelesaian yang A, maka rata-rata kasus per hari di mana korban mengetahui pelakunya adalah min dari X, yaitu mu sama dengan sigma X dikalikan PX. Di sini dari kita punya X dari 0 sampai 5 dan PX dari P1 sampai P5 kita kalikan sehingga kita peroleh 0,8497. Jadi rata-rata kasus per hari di mana korban mengetahui pelakunya adalah 0,8497. Lalu untuk penyelesaian yang D, kita menghitung varians. Di sini kita mempunyai rumus varians sama dengan N dikali P-Hi. Kita punya N-nya 5, P-nya tadi 0,17, 1 min P atau Hi-nya tadi kita sudah hitung juga yaitu 0,83, lalu diperoleh varians variabel random X dari permasalahan ini adalah 0,7055.
Nah, dari paparan materi yang sudah kami sampaikan, di sini ada daftar pustaka atau referensi yang kami ambil. Di sini dapat dilihat pada eh, PPT ini ada 1, 2, ada 3. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada saran dan kritik akan kami terima. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.